Hebat Pak Anies Presiden 2024. Luar biasa, Jawa Timur pecah dengan kehadiran Pak Anies. Iki salaman oleh tak gak iki? Oleh kamu. Sampai ngomong. Jawa Timur tak suka Anies, guys. Lu lihat deh. Nih, gak dapet gue deketin Anies Baswedan, gak dapet. Pokoknya mantapnya Jawa Timur pecah. Jangan turun, awas. Teguran begitu saat kedatangannya di masjid di Surabaya. Setahuku Mas Anies kalau sholat Jumat di masjid nggak pernah berdiri mimbar lalu menyuruh memilih dia, nggak pernah. Tapi yang ada setelah keluar dari masjid banyak jamaah yang mendekati, minta foto, yang menggerumbuminya dan menteriakkan Anies sebagai presiden. Itu kan yang berteriak rakyat, bukan Aniesnya. Anies tidak pernah ngomong di dalam masjid, pilih saya, nggak pernah. Jadi kalau rakyat yang bersuara loh, apa yang masalahnya? Karena orang baik tentu saja disukai banyak orang. Orang baik seperti ada gula ada semut, jadi orang baik pasti dikerumuni orang banyak gitu loh. Apalagi sosok Anies Baswedan kan sudah kita lihat ya rekam jejaknya di Jakarta, dia dicintai orang-orang Jakarta, dicintai banyak orang dengan kesantunannya, kepintarannya, dan pokoknya mantap. Jawa Timur luar biasa. Oh, ngajarin Pak Anies kayak begini. Mbak ya kalau ambil gambar itu dari jauh, biar kelihatan itu banyak beneran apa enggak. Ini kepala-kepala doang. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalau di masjid, di tempat ibadah itu rame, kalau di luar, di jalan, di pasar, di lapangan kok sepi? Ini sepi. Apa gorengan pula? Bungkusan apa? Bungkusan ya? Nggih. Apa cita? Apa coba sih? Masuk sih, Pak. Di Gang Surabaya ini kayaknya. Malah bawa bungkusan apa gitu. Karena nang kene lho ya ora apa-apa. Mriki lho, dukur nggih, monggo. Pak, ayo iku, Pak. Apa cita? Apa coba sih? Iki salaman oleh tak gak iki? Oleh kamu. Sampai ngomong. Jika Anies Baswedan dan tim pendukungnya membuat masyarakat geram. Karena sudah jelas Bawaslu melarang kegiatan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan dan melarang kegiatan politik dilakukan di rumah ibadah. Namun Anies tetap melanggarnya. Masyarakat mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Anies akan menimbulkan perpecahan antar umat beragama di Indonesia. Anies dianggap telah mengotori tempat suci yang seharusnya ditujukan untuk beribadah justru dipakai untuk kegiatan politik. Kegiatan kampanye Anies di Surabaya mendapatkan banyak sekali penolakan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada salah satu rangkaian acara yaitu Festival Anies di pelataran Grand City Surabaya yang sepi peminat. Dari lokasi lapangan acara hanya terlihat panitia dan kader parpol yang terlihat mondar-mandir. Tidak tampak kehebohan dari relawan Anies yang katanya berjumlah ribuan, kenyataannya hanya dihadiri beberapa relawan saja. Bahkan ketika dikonfirmasi, orang-orang yang hadir mengaku datang karena diajak oleh panitia, penyelenggara, dan diiming-imingi sejumlah uang dan kue kotak jika masyarakat mau hadir sebagai relawan bayaran.
Wow, luar biasa. Kenyataan memang tidak sesuai dengan impian, harapan, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Seperti itu. Kita melihat, teman-teman, kita lihat begitu luar biasanya media. Ya, bahkan kelompok-kelompok Anies itu selalu kalau melihat sosok Anies yang di Zoom itu kerumunan yang terdekat. Ya, kerumunan yang terdekat, bukan kerumunan yang secara besar seperti itu. Seperti beberapa saat lalu ketika di Lampung, ketika ada orang yang menyoroti kerumunan besar yang di Lampung, alhasil banyak spek-spek ruang-ruang kosong ketika ada Anies Baswedan di situ. Dan pertanyaannya, teman-teman, kenapa Anies selalu saja sering di masjid? Dan momennya pas pada saat itu Jumatan juga, kan hari Jumat. Ya jelas, kita sebagai orang awam, saya pun sebagai mungkin bukan pendukung dari Anies Baswedan, kalau ada Pak Anies ya sedikit lah selfie-selfie, itu kan umum ya, normal, wajar. Karena kita melihat seorang tokoh begitu, wajar saja. Saya juga sedikit membalas dari komen dari ibu-ibu yang tadi itu, pendukung atau relawan Anies. Lihat rekam jejak. Ya kita semua tahu rekam jejak Pak Anies Baswedan seperti apa. Pak Anies sopan, ya Pak Anies sopan, memang itu adat ketimuran. Cerdas, ya cerdas, pandai. Pak Anies juga pandai dalam berkata-kata. Ya, pandai dalam mengolah sebuah kalimat sehingga menjadi sebuah narasi yang membagongkan. Itulah Pak Anies Baswedan. Luar biasanya Pak Anies Baswedan. Ya, publik sudah sangat cerdas, publik sudah sangat pandai dalam menyikapi itu. Ini belum saatnya kampanye. Walaupun kalian bilang ini loh Pak Anies belum ini, belum itu, belum ini, faktanya di lapangan, teman-teman, kita nggak bisa memungkiri bahwa Pak Anies Baswedan itu telah melakukan lompatan kecil start awal untuk melaksanakan suatu kampanye terselubung. Ya, kita semua tahu, nggak usah dibohongin, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai berkelit A, B, C, D. Kita tahu apa yang dilakukan Anies dan tim suksesnya. Ya, melakukan langkah awal, start awal yang namanya kampanye. Ya, coba sekarang kita lihat siapa kompetitornya, siapa? Anies siapa? Ganjar. Apakah Ganjar melakukan hal yang sama? Apakah Prabowo melakukan hal yang sama? Nggak ada yang melakukan hal itu seinten Anies Baswedan dalam memperkenalkan diri, yang katanya memperkenalkan diri, tetapi sampai ke Papua, sampai ke Kalimantan, Sumatera. Ini apa namanya? Apakah ini suatu perkenalan diri? Bullshit, perkenalan diri bullshit. Bullshit. Gak ada namanya perkenalan diri percuma dan sia-sia. Gak ada namanya perkenalan diri gratisan. Apa namanya kalau bukan nyolong setat itu apa? Apa? Kacau banget. Sebenarnya Anies ini malah memberikan suatu pendidikan politik yang buruk bagi generasi muda ke depan itu. Anies memberikan pelajaran yang buruk. Bagaimana orang seperti ini bisa dicontoh dalam gebrakan-gebrakannya. Karena kampanye aja nyolong setat, ya gimana? Kacau banget. Udah gitu relawannya kayak yang ibu-ibu tadi itu. Dari zaman Prabowo pun dia sudah membela Pak Prabowo, tapi kalah juga. Sekarang Anies dibela. Alhasil amsyong juga nanti. Kacau banget sih. Terima kasih saudaraku.